sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu kita membaca doa. Ya, silakan ketua kelasnya dipimpin teman-temannya untuk membaca doa. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa. Oke, siapa yang sudah hadir hari ini? Hadir semua. Oke. Nah, kita sekarang pindah ke bab yang selanjutnya ya. Ada yang masih ingat terompet materi kemarin apa? Berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Berpedoman pada Al-Quran dan Hadis. sekarang kita akan masuk pada pembelajaran yang kedua. Kita masuk ke bab 2. Oke, anak-anak sekalian, hari ini kita masuk pembelajaran kedua ya. Kita masuk kedua, yakni tentang mari merenungkan kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini kita ada 4 poin yang kita capai atau ada 4 tujuan pembelajaran yang adik-adik sekalian harus kuasai. Yang pertama, peserta didik atau kalian diharapkan mampu membaca dan menerjemahkan Quran Surah Asy-Syams ayat 1 sampai 10, Quran Surah Al-Imran ayat 190, dan hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kalian diharapkan mampu menjelaskan isi kandungan Quran Surah Asy-Syams ayat 1 sampai 10, Quran Surah Al-Imran ayat 190, dan hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, kalian diharapkan mampu menerapkan perilaku yang tercerminkan di Quran Surah Asy-Syams ayat 1 sampai 10, Quran Surah Al-Imran ayat 190, dan hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir, kalian diharapkan mampu menghafal Quran Surah Asy-Syams ayat 1 sampai 10, Quran Surah Al-Imran ayat 190, dan hadis Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala disertai dengannya. Baik. Yang pertama kita akan membahas tentang surah Asy-Syams ayat 1 sampai 10. Nah, surah Asy-Syams di sini adalah termasuk surah yang diturunkan sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Nah, sehingga dia disebut juga dengan surah Makkiyah. Nah, dia juga merupakan surah yang turun setelah surah Al-Qadr atau surah ke-91. Nah, jadi diambil dari ayat pertama yang artinya matahari. Mana bunyinya ayat pertama? Wasyamsi wasyamsi. Jadi ada kata asyams dan kemudian diambil dari nama ayat. Baik, selanjutnya teman adik-adik akan mendengarkan bacaan surah Asy-Syams oleh Qori Internasional. Tafsir surah Asy-Syams. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama. Wasyamsi wa duhaha. Allah bersumpah dengan matahari dan bersumpah dengan waktu naiknya matahari setelah terbit dari tempat munculnya. Ayat kedua.
sifat-sifat buruk telah menang dengan mendapatkan apa yang diinginkannya. Ayat ke-10. وقد خاب من دساها. Dan orang yang mengotori jiwanya dengan kemaksiatan dan dosa secara sembunyi-sembunyi telah merugi. Oke, adik-adik sekalian, dengar ke Umi dulu. Kalian kan tadi sudah mendengarkan bacaannya. Nah sekarang dengarkan Umi. Umi akan membacakan Quran surah Asy-Syamsnya terlebih dahulu, kemudian akan mengikuti. Oke, jadi Umi dulu yang baca ayat per ayat. Setelah itu kalian diikuti. Oke, kita sama-sama ta'aruf dan baca basmalahnya ya. Boleh? Boleh. Oke, sama-sama kita baca ta'aruf. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Umi dulu ya. Umi dulu. Ya. Umi dulu. Ayat per ayat ini setelah satu ayat Umi baca kalian ikuti. Wasyamsi waduhaha. Wasyamsi waduhaha. Wal qamari idza talaha. Wal qamari idza talaha. Wan nahari idza jallaha. Wan nahari idza jallaha. Wal laili idza yaghshaha. Wal laili idza yaghshaha. Was samai wa ma banaha. Was samai wa ma banaha. Wal ardi wa ma tahaha. Wal ardi wa ma tahaha. Wa nafsin wa ma sawwaha. Wa nafsin wa ma sawwaha. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Wa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha man zakkaha. Wa qad khaba man dassaha. Wa qad khaba man dassaha. Sadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Oke, jadi adik-adik setelah kalian mendengarkan bacaan tadi dan juga kalian sudah membaca surah Asy-Syamsnya, sekarang Umi mau minta kira-kira siapa yang bisa sedikit memberikan kesimpulan tentang surah Asy-Syams ayat 1 sampai 10 tersebut. Angkat tangan yang bisa. Ya, silakan berdiri nak. Sebutkan namanya ya. Nama saya Dewi Sahabat Penyesalan Ya. Silakan membacakan kandungan surah Asy-Syams. Kandungan surah Asy-Syams secara umum berisi anjuran kepada manusia untuk menyisihkan jiwanya agar mendapat keberuntungan di akhirat dan melupakan azab bagi orang-orang yang mengotori jiwanya dengan kejahatan yang difasihkan seperti yang dilakukan kaum saleh. Baik, terima kasih Keifa. Ya, terima kasih Keifa, silakan dulu kembali. Oke, beri aku untuk temannya. Oke, jadi cukup. Jadi sangat benar yang disampaikan oleh Keifa tadi bahwa isi kandungan daripada Quran surah Asy-Syams itu adalah perintah atau anjuran kepada kita untuk senantiasa menyucikan jiwa. Ya, dengan cara bagaimana? Yaitu dengan cara senantiasa berbuat kebaikan. Nah, ini melaksanakan segala perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah Rasulullah. Oke, kemudian juga kita selain menyucikan jiwa, terus juga antara suci dengan kotor itu tidak boleh dijadikan satu tempat. Artinya, jika suatu tempat itu suci, maka dia suci sepenuhnya. Tidak ada namanya suci, kemudian dalamnya ada kotor. Berarti itu belum suci namanya. Jadi kita juga diperintahkan untuk menjauhkan diri kita daripada mengotori jiwa kita sendiri atau mengotori diri kita sendiri. Mengotori di sini bukan maksud
yang mengotori tentang kita mau kayak apa ya, apa namanya, kena debu, kena apa, bukan ya. Tetapi mengotori sini maksudnya adalah menghindarkan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang tercela, perbuatan maksiat, yang mana yang dimaksud di situ adalah perbuatan dosa ya. Jadi kita disuruh untuk menjauhi daripada perbuatan dosa, yakni dari menjauhi perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, jadi itu surah Asy-Syams ayat 1 sampai 10. Nah, selanjutnya kita pindah ke pembahasan kedua, yakni surah Al-Imran ayat 190. Oke, jadi sebelum kami menjelaskan apa itu surah Al-Imran, apa itu isi kandungan dan sebagainya, kita dengarkan dulu bacaan surah Al-Imran oleh Qori Internasional. Jadi itu bacaan Quran surah Ali Imran ayat 190. Oke, sama seperti tadi Asyam, kami bacakan kemudian kalian diikuti. Sama-sama baca tak? Ya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kami dulu. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Oke, siapa yang bisa bacakan artinya? Angkat tangan. Oke, silakan. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang beriman. Oke, itu artinya ya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Oke, jadi kata kunci daripada ayat ini adalah, atau isi kandungannya adalah, di sini ada kata tentang pergantian siang dan malam, kemudian penciptaan langit dan bumi, dan ada orang-orang yang berakal, yang mampu berpikir begitu. Nah, jadi isi kandungan daripada Quran surah Al-Imran ini adalah perintah kepada umat manusia, kepada manusia untuk merenungi kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berakal. Oke? Kenapa bagi orang yang berakal? Karena semua manusia pasti punya otak, tapi ada orang yang tidak bisa menggunakan otaknya atau akalnya itu dengan baik ya. Ada yang tidak bisa menggunakan akal pikirnya dengan baik, sehingga ada orang-orang yang bisa berakal atau bisa berpikir dengan baik. Nah, mereka itu adalah ulul albab. Mereka ini adalah orang-orang yang memiliki akal sempurna dan memiliki kecerdasan dalam berpikir. Nah, jadi kalau adik-adik sekalian pengen jadi orang-orang yang ulul albab, yaitu orang-orang yang memiliki kecerdasan sempurna dan hebat dalam berpikir atau kecerdasan dalam berpikir, kalian harus senantiasa merenungi. Kalian harus senantiasa merenungi ciptaan-ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Renungi untuk apa? Renungi di sini adalah kenapa Allah menciptakan langit, kenapa ada gunung, kenapa ada pohon dan sebagainya. Nah, ulul albab di sini menurut Ibnu Katsir, ulul albab ini adalah orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah dan senantiasa merenungi ciptaannya. Oke, nah itu adalah sekilas tentang isi kandungan Quran surah Al-Imran ayat 190. Baik, kemudian kita pindah ke pembahasan ketiga, yakni apa, sama-sama dibaca? Hadis. Jadi kita akan bahas hadis riwayat Bukhari tentang rahmat dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Oke, di sini ada hadis
hadisnya. Seperti sebelumnya, Umi akan bacakan dulu, kemudian kalian ikuti. Oke, membaca kemudian kalian ikuti ya. Oke, silakan juga dibuka bukunya yang ada halaman 32, 31 ya. Oke, membaca dulu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Ikuti. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. qala Rasulullah Lamma qadallahu al-khalqa kataba fi kitabi kata fi kitabi fahuwa indahu bahwa indahu fawqa al-'arsyi fawqal arsy inna rahmati inna rahmati ghalabat ghadabi. ghalabat ghadabi. Oke, yang artinya Ketika Allah menciptakan makhluk, yang berada di sisinya di atas arsy. Sesungguhnya rahmat mengalahkan murkaku. Hadis riwayat Bukhari. ya itulah adalah hadis Bukhari tentang kekuasaan dan rahmat Allah. Nah, apa sih kandungannya? Kandungannya adalah hadis tersebut menggambarkan bahwa rahmat Allah melebihi mulknya. Allah akan mengampuni dosa-dosa hambanya sebesar apapun itu selama hambanya itu mau bertobat. Jadi sebesar apapun terlalu dosa, selama orang itu mau bertobat, jadi tobatnya itu bukan tobat apa ya? Tobat kemudian balik lagi, tobat balik lagi. Jadi tobat di sini adalah tobat dan tidak mengulangi lagi sampai perbuatan dosa itu. Paham ya? Misalnya kalian contohnya dosanya itu misalnya berbohong sama orang tua. Oke, berbohong sama orang tua. Kalian bertobat ya Allah, saya sudah mau berbohong. Saya bertobat ya Allah, saya sudah berbohong sama orang tua. Saya mohon ampun ya Allah. Kemudian saya janji ya Allah tidak akan mengulangi perbuatan dosa itu. Terus kalian besoknya berbuat lagi. Nah itu berarti kalian tidak bertobat ya, tidak bersungguh-sungguh dalam bertobat. Atau ada istilah taubatan tobat yang sungguh. Jadi intinya sebesar apapun dosa kalian, Allah pasti mengampuni. Allah pasti mengampuni selama kalian mau bertobat. Oke, jadi ini adalah 3 pembahasan kita atau 3 dalil yang menerangkan tentang kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya Umi di sini mau kalian untuk membentuk 3 kelompok. Oke, kalian membentuk 3 kelompok, kemudian berdiskusi. Oke. Jadi sudah tentukan saja ya, kelompok 1 di sini yang sebelah kirinya Umi, kelompok 2 yang tengah, kelompok 3 yang sebelah kanannya Umi. Nah, tugasnya kalian apa? Tugasnya kalian adalah kalian silahkan diskusikan tentang pertama kelompok 1. Catat ya, kelompok 1 surah Al-Syams. Kemudian kelompok 2 surah Ali Imran. Yang ketiga hadis riwayat Bukhari. Nah, tugas kalian silahkan kalian cari contoh-contoh perilaku. Cari 3 contoh perilaku yang mencerminkan daripada surah Syams, Al-Imran dengan hadis riwayat Bukhari. Jelaskan kembali isi kandungan daripada 3 dalil tersebut. Meminta cuma 2 isi kandungan dengan contoh. Oke, paham ya? Isi kandungan dan apa? Contoh. Oke, sekarang silakan ya diskusi bentuk kalau
gimana? Sudah selesai diskusinya? Sudah. Oke. Sekarang kalian sini akan mempresentasikan hasil pembahasan kalian atau hasil diskusi kalian. Apa yang sudah kalian peroleh. Nah, di sini Umi akan bertindak sebagai moderatornya. Oke, Umi yang akan bertindak sebagai moderatornya. Kemudian dari tiap-tiap kelompok, Umi akan minta satu orang untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Dan kelompok lain harus menyimak baik-baik apa yang telah disampaikan oleh kelompok pemateri atau penyaji. Dan harus mempersiapkan pertanyaan kepada kelompok yang menyajikan materi. Paham ya? Kelompok 3 paham? Paham. Jadi kalau kalian kelompok lain menyampaikan materi, kemudian kalian buat satu pertanyaan. Oke, sekarang kita mulai dari kelompok 1. Satu orang yang mau mempresentasikan hasil pembahasannya. Silakan berdiri. Perkenalkan namanya ya. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama saya Nurzairah Maun, saya perwakilan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan isi surat keterangan surat asal dan beserta contohnya. Itu secara umum surat asal sudah isi pada manusia untuk menyucikan jiwanya agar mendapat keberuntungan di akhirat dan menimpakan adab aja bagi orang yang mengetahui jiwanya dengan kejahatan dan dikasihkan seperti yang dilakukan kaum Samud. Dan contohnya senantiasa beristighfar, kedua selalu mendekatkan diri atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga selalu menghindari perbuatan maksiat dan menyukai diri. Oke, berikan aplaus dulu untuk kelompok 1. Oke, terima kasih. Selanjutnya kelompok 2. Pilih untuk presentasikan maju ke depan. Satu orang saja ya. Atau potong juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Lele. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2. Yang pertama adalah kandungan surah Al-Imran ayat 160. Surah Al-Imran ayat 160 menjelaskan bahwa dalam proses penciptaan langit dan bumi serta fenomena seni berganti siang dan malam terdapat tanda bagi kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi ulul albab, yaitu orang-orang yang memiliki akal sempurna dan memiliki kecerdasan untuk berpikir. Contoh lakunya ialah seperti sekolah supaya tahu ilmu agama, selalu membaca Al-Quran dan menadaburinya, dan senantiasa mengerti janji Allah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah presentasi dari masing-masing kelompok. Terima kasih semuanya. Bisa nafas untuk semua. Oke, sekarang kita masuk pada sesi tanya jawab. Nah, sekarang Umi minta kelompok 3 silahkan berikan satu pertanyaan kalian kepada kelompok 1. Jika ingin bertanya silahkan berdiri. Sebutkan namanya ya, Sarah, kemudian sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 1. Bagaimana cara agar kita dapat senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Baik, silakan kelompok 1 jawab pertanyaan daripada kelompok 3. Yang ingin menjawab silakan berdiri dan perkenalkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Sarkarla akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3.
menghindari perbuatan kotor, selalu menolong sesama manusia, dan berteman yang soleh dan soleha. Waalaikumsalam. Bagaimana kelompok 3? Bisa diterima jawabannya? Bisa. Nah, jadi itulah diskusi kita pada hari ini. Terima kasih semuanya sudah mempresentasikan hasil diskusinya dan sesi tanya jawab tadi. Nah, di sini kita akan menyimpulkan hasil diskusi kita pada hari ini, yaitu tentang merenungkan kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi adik-adik sekalian, kesimpulannya adalah rahmat dan kekuasaan Allah itu sangat luas, tak terhitung jumlahnya. Jadi kita sebagai manusia harus senantiasa melakukan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Karena kita adalah hanya ciptaan. Kita akan kembali kepada Sang Pencipta. Jadi senantiasa berbuat baik dan tinggalkan perbuatan-perbuatan maksiat supaya kita bisa masuk Surga. Oke, mungkin itu dulu untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Dan Umi mau kasih tugas ke kalian untuk pertemuan selanjutnya. Tugasnya adalah tadi kan sudah pernah surah Asy-Syams, surah Al-Imran dengan hadis riwayat Bukhari. Itu adalah menghafalkan dalil-dalil tersebut. Oke, Umi akan tagih pekan depan. Dihafalkan besertai artinya. Hafal dengan artinya ya. Umi akan tagih. Oke, sekian dari Umi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam